Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Syarif Harahap dari kelas EKI 3G. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan kelas EKI 3G, yakni membuat suatu video bisnis, boleh bisnisnya di bidang jasa ataupun dagang. Nah, bisnis yang saya pilih di sini yaitu di bidang jasa. Ada bisnis yang saya lakukan untuk saat ini di bidang jasa, yaitu jasa pengerjaan tugas. Nah, itulah nama bisnisnya. Kemudian apa sih alasan saya memilih bisnis di bidang jasa pengerjaan tugas ini? Nah, yang pertama itu alasan saya kenapa saya memilih bisnis di bidang jasa pengerjaan tugas ini yaitu pertama, saya lihat banyak mahasiswa ketika diberikan tugas-tugas ini mereka ini kayaknya banyak yang tidak mengerti lah istilahnya ataupun ada juga beberapa orang yang malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa, apalagi saat ini mungkin kebanyakan mahasiswa saat ini mengisi kekosongan mereka ini kan masa COVID-19 Jadi untuk mengisi kekosongan waktu mereka ini, mereka memilih untuk bekerja di samping kuliah tadi, karena kuliahnya juga online jadi bisalah kita bekerja sambil kuliah. Jadi ketika kita diberikan tugas, kita kan kerja jadi ketika mereka sampai di rumah, mereka kadang ada yang capek jadi untuk mengerjakan tugas ini mereka nggak mood ataupun mager lah istilahnya sehingga saya melihat kayaknya cocok juga dibuat jasa pengerjaan tugas ini, sekalian membantu mereka jika kita juga terbantu Nah, kemudian alasan saya yang kedua yaitu di sini saya sekalian dia belajar memperdalam ataupun belajar agar kita lebih mahir lagi, baik dia dalam pengerjaan makalah ataupun tugas-tugas mata kuliahnya lagi. Kemudian yang kita kerjakan banyak tugas-tugasnya bukan yang terkait mata kuliah kita saja yaitu ekonomi Islam, tapi masih ada materi-materi lainnya seperti akuntansi, matematika, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya jasa ini, wawasan saya pribadi, wawasan kita semakin luas dikarenakan tadi kita mengerjakan tugas-tugas yang tadi jadi kita sekalian belajar juga Kemudian alasan yang saya ketiga itu kita bisa memperoleh keuntungan dari bisnis ini. Jadi sekalian kita belajar, kita juga mendapat keuntungan dari jasa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, sehingga istilahnya ada pepatah mengatakan sekali dayung, dua pulau terlewati. Itulah alasan saya mengapa saya memilih bisnis di bidang ini. Lah, tadi kita sudah tahu apa bisnis yang saya lakukan, kemudian apa alasan saya memilih bisnis tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita butuhkan yaitu modal untuk melakukan bisnis kita tadi. Nah, kalau bisnis yang saya lakukan ini dia modalnya tidak berbentuk materi atau tidak berbentuk uang tetapi lebih berbentuk kepada pengalaman ataupun wawasan kita. Nah, kita nih mengerjakan tugas, contohnya saya ambil contoh misalnya tugas makalah Nah, kita sudah pernah belajar bagaimana cara untuk pembuatan makalah yang baik dan benar. Jadi itulah modal kita untuk melakukan jasa ini, yaitu bermodalkan pengalaman kita pernah membuat makalah yang baik dan benar. Kemudian apalagi modal-modalnya, misalnya lagi kayak kuota internet lah ataupun laptop ataupun mungkin itulah Namun kalau menurut saya laptop ataupun kuota internet ini ini kita sudah miliki udah ada dari dulu, udah ada sebelum perintisan bisnis ini, kecuali tadi kita memang berfokus untuk di bidang bisnis ini. Nah, tapi ini hanya sebagai sampingan saya saja. Saya juga mahasiswa juga jadi untuk mengerjakan tugas saya juga ada laptop. Jadi alangkah baiknya saya ada laptop biar lebih efektif lagi, biar lebih memberikan manfaat lagi saya buka saja jasa ini jadi kalau menurut saya modalnya ini dia lebih berbentuk ke pengalaman, ilmu pengetahuan kita ataupun wawasan kita. Itulah modal saya dalam melakukan bisnis ini. Kemudian kita sudah tahu bagaimana modal saya tadi dalam melakukan bisnis ini. Kemudian langkah selanjutnya
bagaimana pemasaran dari bisnis kita ini. Nah, yang pertama ya kan, kita ini kan masih awal-awal dalam melakukan bisnis ini. Jadi kan pasti logikanya ya kan, orang-orang belum mengetahui bahwa kita melakukan yang namanya bisnis pengerjaan tugas. Jadi agar orang mengetahui bahwa saya membuka suatu jasa di dalam pengerjaan tugas-tugas kuliah, jadi saya buat dia poster ataupun logonya seperti ini. Nah, itulah logonya. Jadi logo ini akan saya share lah ke WA saya, Instagram, Facebook. Kemudian saya minta tolong kepada kawan-kawan untuk menguploadnya ke sosial media mereka masing-masing. Jadi inilah salah satu cara saya untuk mengenalkan kepada konsumen ataupun kepada orang lain bahwa saya membuka jasa ini. Itulah strategi pemasaran saya untuk mengenalkan kepada orang lain bagaimana jasa pengerjaan tugas saya ini, seperti itu. Kemudian ya kan, target pemasaran saya ini yaitu pastinya ya kepada mahasiswa ataupun dia anak-anak sekolahan ataupun SMA, SMK. Itulah dia objek dari pemasaran saya ini. Jadi yang saya share itu ya kepada mereka lah ya kan. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana pemasaran saya ataupun strategi pemasaran saya di dalam bisnis saya ini. Nah, kemudian ya kan, bisnis saya ini sudah berjalan lah ya kan. Kemudian adalah yang namanya keuntungan yang saya peroleh dari bisnis saya ini. Nah, untuk menghitung keuntungan dari bisnis saya ini, saya mengambil tarif ataupun harga dari jasa pengerjaan tugas saya ini. Nah, yang pertama itu kalau dia makalah, PPT, jasa atau ngeresum, baik dia di buku ataupun di Word, itu saya kasih tarif per lembar ataupun per halaman ataupun per slide-nya, itu dia harganya Rp2.000 saja. Kemudian bagaimana dengan tugas-tugas yang apakah dari situ saja segi penentuan harganya? Tidak, bukan dari situ saja. Kadang saya lihat juga dari bagaimana tingkat kesulitan soal-soal ataupun tugas-tugas yang diberikan. Namun pada umumnya saya memberikan tarifnya itu 2.000 saja per halamannya dia. Nah, itulah laba yang saya peroleh dari jasa pengerjaan tugas ini, yaitu 2.000 per lembar ataupun per halamannya. Jadi itulah keuntungan bersih yang saya peroleh dari jasa pengerjaan tugas saya ini. Kemudian bagaimana cara kita menghitung persentase labanya ya kan. Nah, cara untuk menghitung persentase labanya itu rumusnya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu ya kan, harus kita ketahui berapa keuntungan ataupun laba yang kita peroleh dari bisnis kita itu. Tadi saya sudah jelaskan ya kan, bahwa keuntungan dari bisnis saya itu sebesar Rp2.000 per lembar atau per halaman. Jadi kita tulis 2.000 per berapa harga jual ataupun harga yang kita berikan kepada konsumen. Nah, harganya yang saya berikan itu tadi sebanyak 2.000 per halaman ataupun per lembarnya. Jadi Rp2.000 dibagi Rp2.000, kemudian kita kalikan 100%. Kemudian dapatlah dia persentase labanya sebesar 100%. Nah, seperti itulah persentase laba yang saya peroleh dalam bisnis jasa pengerjaan tugas ini, yaitu sebesar 100%. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu, nah, dalam berbisnis pasti adalah yang namanya ya kan masalah ataupun kendala-kendala yang kita hadapi, yang kita jumpai ketika kita melakukan suatu bisnis, baik dia jasa ataupun dagang. Nah, bagaimana cara ataupun solusi kita untuk mengatasi kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang kita jumpai tadi. Nah, masalah yang saya temui ataupun kendala-kendala yang saya temui dalam jasa pengerjaan tugas saya ini, biasanya sih itu masalah yang paling agak saya yaitu masalah deadline lah ya kan. Jadi terkadang ya kan ada orang meminta jasa pengerjaan tugasnya ini ya kan, kadang terburu-buru ya kan. Ada yang sebelum 24 jam sudah mau dikumpul ya kan, istilahnya dia kasih hari ini besok sudah mau dikumpul. Jadi kita harus buru-buru lah ya kan mengerjakannya. Di samping kita mengerjakan tugas kita, kita juga mengerjakan bisnis kita itu tadi. Jadi kita harus
bagaimana solusi kita mengatasi ini ya kan, kalau dia deadline-nya buru-buru ataupun cepat-cepat ya kan. Jadi kita harus pandai-pandai yang namanya mengalokasikan ataupun memanajemen waktu kita, sehingga kita tahu mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih diprioritaskan. Kan kita juga mengerjakan tugas kita ya kan, kita juga kan kuliah ya kan. Jadi kita harus pandai memilih mana yang lebih diutamakan di dalam pengerjaannya tadi. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu terkadang ya kan dalam penyusunan makalah ya kan ada materinya susah ya kan. Jadi untuk mencari referensi dari makalah ini kita harus susah lah istilahnya untuk mencari referensinya tadi. Jadi kita terkendala lah untuk mencari referensi tadi. Jadi waktu kita habis untuk mencari referensi tadi. Atau terkadang kendalanya itu materinya agak sulit-sulit ya kan, materinya sulit-sulit. Jadi kita juga bingung ya kan untuk mengerjakannya. Namun kalau saya pribadi, kalau dia memang betul-betul sulit sekali, contohnya kayak kemarin ada yang meminta jasa pengerjaan tugas saya itu yaitu mengenai apa itu ya, kayak teknik pembangunan lah ya gitu ya kan. Kemudian ada matematika tingkat tinggi, ya itu ya sudah di luar kemampuan kita ya kan. Itu kan sudah bukan pelajaran umum lagi, tapi itu sudah pelajaran khusus dan itu bukan di bidang kita ya kan. Jadi untuk apa kita terima? Jadi solusinya ya kita tolak saja ya kan. Kemudian apalagi sih masalah-masalah yang saya temui, sepertinya sih hanya itu saja yang paling berpengaruh lah ya kan, masalah yang saya temui dalam bisnis saya ini. Kalau masalah kuota ataupun internet ya pastilah ya kan, itu sudah kita miliki lah ya kan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi itulah terkait bisnis yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing kepada kawan-kawan sekaliannya, yaitu mengenai jasa pengerjaan tugas saya ini. Jadi sambil saya mengerjakan tugas-tugas saya juga mengerjakan tugas-tugas dari konsumen ya kan. Saya bisa belajar, bisa menambah ilmu pengetahuan saya, bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan saya, bisa menambah cakrawala dari pemikiran saya ya kan. Sekaligus saya juga memperoleh keuntungan dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi istilahnya ya kan seperti yang saya sebutkan tadi, sekali dayung dua pulau terlewati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.